Ini tamu saya luar biasa, Bu. Ini hajatnya terkabul. Baru pulang umroh. Kapan pulang umroh? Semalam. Dia bisa umroh sekeluarga. Berapa orang? 12 orang. Kalau aja kamu saya bisa umroh sekeluarga, suami, anak, istri, keluarga besar, kakak adik, ibu juga harus bisa, orang tua bisa. Nah, Mbak, biar nanti ketularan bisa umroh sekeluarga, coba dong cerita sedikit aja jalanin ilmu RDI apa tuh, gak apa-apa, ayo tepuk tangan dong buat Mbak Susa. Sekeluarga umroh, ini yang kedua kali, nanti bentar lagi yang mau ketiga kali. Ayo Mbak, tepuk tangan dong, biar semangat. Mbak Susan bisa, kita pasti bisa sekeluarga. Kan saya udah umroh 2011 keluarga, 2012 keluarga, 2013 keluarga, 2014 keluarga. Saya, istri, anak saya 3 berangkat. Nah, sekarang ditiru sama Mbak Susan. Nah, nanti kalian juga bisa. Yang penting satu, alat kelaminnya suami istri klop. Ada yang ditungguin. Ayo Mbak Susan, tepuk tangan dong Mbak Susan. Jalanin itu RDI apa, hajatnya apa bisa terkabul Mbak, bisa umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susa dari Bekasi. Mungkin ada orang Bekasi di sini? Ada. Bekasi. Bekasinya mana? Bekasi Jawa Barat. Saya harapan indah dan bukan harapan indahnya BKT-nya. Alhamdulillah saya di RDI 2018 akhir ya. Ketemu Pak Haji itu 2020. Sebelumnya sangat susah untuk ketemu Pak Haji, tapi saya ikutin terus. Saya juga belum masuk pur pada saat itu ya Pak Haji. Iya. Saya ikutin terus, saya lihat orang-orang kok ngasih mobil ya sama Pak Haji gitu kan. Pada saat itu saya punya mobil masih kredit Jazz 2011 tahunnya. Akhirnya saya ngikutin yang lain, ada yang kasih Pajero pada saat itu. Saya jual mobil saya, padahal kredit. Saya pikir kalau mobil kredit itu nggak bisa di sedekahin ya Pak ya. Yeah. Akhirnya saya duitin tuh, cuman ada berapa 55 juta kalau nggak salah. Saya kasih di tahun yang sama. Allah kasih saya Camry sama Outlander. Tepuk tangan dong. Camry sama Outlander. Kemudian di tahun 2020 saya sempat ketemu Pak Haji di Yeah. Sepan 5. Iya. Saya sampai nih ngantri begini kayak ibu dari pagi. Pak Haji, saya bawain apa ya? Saya paling suka nasi uduk. Nasi uduk. Pakai telur balado. Iya. Pak Haji bilang seperti itu. Iya. Kalau bisa Mbak bawain buat teman-teman. Saya bawa 100 kotak pada saat itu. Saya datang subuh. Kebagian jam 8 malam. Tapi saya masih apa namanya? Terus positive thinking, nggak mikir apa-apa. Pokoknya saya yakin orang-orang banyak yang berhasil, saya pun pasti berhasil. Saya pikir. Ternyata alhamdulillah di Februari 2020 saya sekeluarga berangkat umroh sama orang tua saya. Tepuk tangan. Habis itu 2021 saya dikasih mobil lagi. Iya. Karena gurunya ini mobilnya banyak, muridnya juga mobilnya banyak ibu bapak. Jadi ibu mesti punya prinsip gini, gurunya aja punya mobil banyak, pasti saya bisa punya mobil banyak. Gitu. Gurunya aja punya rumah 2, saya pasti punya rumah 2. Gurunya punya rumah banyak, pasti gurunya pasti muridnya gitu. Jadi mesti begitu. Gurunya aja punya kuda, pasti saya punya kuda. Gitu. Pokoknya yang positif harus yakin. Lanjut Mbak. Betul, di 2021 ada yang minta kuda 2 ekor sama saya untuk anak yatim katanya. Saya kasih. Tepuk tangan dong. Oh. Saya ikutin terus, pokoknya apa yang dibilang sembuh nggak nolak. Cuma yang jadi pertanyaan sama saya, Pak Haji ini nggak pernah minta. Nggak kayak orang-orang yang megang anak yatim. Saya minta ini, minta itu, kalau Pak Haji nggak pernah. Wallahi Pak Haji nggak pernah. Saya selalu tanya, saya pergi kemana, Pak Haji mau oleh-oleh apa? Pak Haji saya mau ketemu, Pak Haji mau apa? Saya apa aja oke. Pak Haji, saya berikhtiar ya. Yeah. Saya berikhtiar ke sana kemari, kebanyakan tuh Bu, Bapak cuma minta uang kita aja. Semua
semuanya itu kalau nggak ada ridho Allah nggak ada apa-apa. Kita cuma kembali miskin. Tapi di sini saya nggak pernah dimintain sama Pak Haji, Mbak udah sukses, kasih saya duit 100 juta. Nggak ada ibu-ibu. Covid 2020 di saat orang pada PHK, saya dapat proyek 2,7 miliar. Wasilahnya RDAE ngikutin apa yang disaranin sama suhu kita. Akhirnya apa? Saya kebeli penduren 457 juta. Mobilnya ada di bawah. Kemudian lanjut lagi di 2022 saya kebeli lagi Honda CR-V 560 juta. Dan yang terakhir anak saya kecelakaan di bulan Februari 2022. Pulang dari rumah sakit bukannya sedih, malah beli mobil cash 170 juta. Mobilnya merek Honda Brio warna kuning ada di bawah juga. Jadi saya sekarang udah punya mobil di rumah itu 6. Dan semua ada PKB-nya, ibu bapak. Kalau dulu saya kredit, nggak pernah beli cash, kredit terus dulu. Semenjak saya di sini, alhamdulillah wasilahnya rumah doa anak yatim. Aminnya doa anak yatim atas arahannya suhu kita Pak Haji Dwi Susanto. Alhamdulillah, mungkin orang-orang di sekitar saya juga bingung, kenapa sih lu orang-orang lagi susah malah berangkat umroh 400 juta. Saya umroh 400 juta Bapak Ibu kemarin. Saya nggak pegang duit, tapi saya yakin saya bisa umrohin keluarga besar saya, orang tua saya, kakak-kakaknya orang tua saya, adik kakak saya, dan anak-anak saya. Alhamdulillah berangkat, berpulang semalam. Teman-teman, pasti bisa. Pasti kita 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 bisa. Coba simak sekali lagi apa yang di testimoni nama Mbak Susan. Nanti teman-teman simak. Boleh nanya yang bikin Mbak Susan sukses, kalian harus sukses. Satu pertanyaan 100.000. Tepuk tangan dong. Ya, itu yang di belakang. Kanur, satu anak 1.000. 100.000 satu pertanyaan. Yang mana tuh? Itu yang pakai celana dalam. Yang pakai celana dalam. Karena yang lain pada nggak pakai, nggak berani nanya. Yang nanya diri, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Susan, saya Uci. Siap. Awal mulanya Mbak Susan kamu ini apa sih Mbak? Maksudnya dari awal banget Ya. sampai sekarang, dari awal aja deh. Apa yang Mbak Susan lakukan sampai terkabul satu aja? Saya kesini itu banyak hutang ibu sebetulnya. Saya pertama kesini hutang saya banyak. Sampai rumah saya itu sudah didapat peringatan dari Bank BRI SP3 mau lelang. Tapi niat saya kesini saya nyari minta ridhonya Allah. Saya kan nggak langsung ketemu Pak Haji, tapi saya menyimak daripada yang namanya ini kan ada broadcast ya. Pokoknya sedekah subuhnya nggak bolong, sama setiap Jumatnya ekstrimnya nggak bolong. Itu aja kuncinya. Maaf Mbak, kalau sedekah subuhnya itu waktu itu Mbak kasihnya berapa, terus Jumat berapanya itu berapa? Kalau dulu saya sedekah subuh setiap hari, lama-lama sering ada bolong karena lupa. Akhirnya saya bikin bulanan ya Pak. Ya. Saya bikin bulanan. Kalau saya lihat orang-orang sedekah subuhnya 3,5 juta. Tapi kalau saya mengukur dengan kemampuan saya, tapi tidak bolong. Sedekah subuhnya 400.000. Sebenarnya saya sesal sih 400.000. Kenapa? Karena dari 400.000 itu Pak Haji, orang ada yang ngasih modalnya 400 juta. Tepuk tangan. Berapa kali lipat tuh? Harusnya saya kasih sedekah sama Pak Haji mungkin 3,5 juta. 3,5 juta, biar dapatnya 35 miliar. Iya. Sampai saya berangkat umroh harganya 400 juta. Lantai di Madinah pun kamarnya lantainya 4. Semuanya 4 itu ada korelasinya. Sebetulnya saya nyesel kenapa sedekah saya kok cuma 400 ya. Harusnya sedekah saya
3,5 juta. Jadi dapatnya 35 miliar. Ini sekarang hajatnya 35 miliar untuk proyek ini. Sekarang hajat saya 35 miliar. Dan pada saat saya tawaf wada, kan di dalam tawaf itu tidak disunahkan membaca apapun yang baik-baik. Tidak diwajibkan untuk membaca, dan itu tidak ada hadisnya ya Pak ya. Akhirnya di putaran terakhir, karena kata Pak Haji bilang biarin orang bilang gila apa, yang penting kita waras. Saya di dalam tawaf, pernikahan panjang, rezeki panjang, proyek 35 miliar, penghasilan 3 miliar 1 bulan, itu saya sebutin. Ucapan adalah doa. Ucapan adalah doa. Apalagi bacanya di Mekah sambil tawaf. Jadi orang bilang kamu harusnya baca ini. Boleh, nanti disisipin hajat kita. Setelah baca, ibu sisipin umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, bisa punya penghasilan sebulannya 3 miliar. Proyek yang minggu ini, tahun ini, bulan ini 35 miliar. Begitu disisipin. Pak Haji nyisipin hajat kapan aja sih? Waktu kalau bisa ke Mekah Madinah, waktu tawaf, waktu sa'i. Kan saya belum berangkat umroh sama haji. Nah, bapak ibu kalau lagi berhubungan suami istri, kalau pas lagi mompak bacanya itu. Pas lagi mompak. Bu Uci kan punya suami kan? Nah, kalau lagi mompak bacanya itu tuh, lagi mompak banget. Pak Haji, aku itu yang WA Pak Haji yang lalu. WA-nya apa? Saya lupa. WA-nya aja lupa. Saya bilangin ke Pak Haji, saya mau nangis nih. Saya nangis dulu tuh, emosinya nangis. Terus Pak Haji bilangin, kenapa gitu. Terus aku ceritakan. Terus Pak Haji bilang ini, Mbak, bisa nggak sedekah dompet, isi dompet semua? Terus aku bilangin, ada Pak Haji 300.000 cuman, aku bilang gitu kan. Tapi nggak bisa kan, soalnya kan cash. Terus aku bilangin, Pak Haji ada di ATM saya, tapi cuma 1 juta, aku gitu. Berani nggak semua? Berani. Aku langsung kan, Pak Haji sisanya 27.000 gitu Pak. Pertama aku bilang Pak Haji, aku nangis. Setelah aku kasih itu plong lega banget. Nah barusan suami kan belum satu ini ya, satu frekuensi. Dia bilang barusan pas aku kesini dia bilang, kamu nggak usah ini lagi deh. Soalnya Pak Haji itu apa, orang Jawa tuh apa ya namanya? Ya klinik ya. Klinik. Iya. Gitu. Terus aku bilangin, aku nanya lagi ke dia, menurutmu klinik itu apa yang aku kerjakan gitu loh? Kan nanti beda kan, beda. Kalau Jawa banget itu kan tiap Jumat itu kan apa sesajen itu ya. Nah aku kan nggak kayak gitu. Nggak ada, aku nggak ada sama sekali, nggak ada. Aku mandi kayak gitu, aku pokoknya nggak ada sama sekali. Makanya dia langsung diem. Jadi aku belum kayak Mbak Susan, karena aku belum satu ini sama suami kan. Nah itu jadi ya masing-masing, maksudnya aku punya keyakinan kayak begini ya aku kerjakan gitu loh. Maksudnya suami nganggap itu ya gitu. Jangan dipaksa kalau suami kita nggak sefrekuensi sama kita. Kalau kita berobat ke RDAY, suaminya belum nyambung ilmu RDAY, jangan dulu dipaksain. Kan dia adalah ridhonya Allah, ridhonya suami. Jadi suami kita mau aja, kayak kita ngomong aja ngomong, kayak kita ngangon-ngangon, jadi diikutin aja, ikutin. Kamu nggak boleh ke kandang B ya, jangan dulu ke kandang B. Itu kamu nggak boleh ini ya, turutin dulu sambil pelan-pelan ibu praktekin ilmu RDAY. Apa tuh ilmu RDAY? Sholatnya tepat waktu, ba'diyah qobliyah dikerjain, itu dulu. Nah nanti kan udah ada perubahan pelan-pelan. Nanti kan suami lihat tuh, oh iya ada perubahan ya. Nah dulu Roni yang penghasilannya sebulan 18 miliar, dulu Roni tahun 2015 datang ke sini, itu penghasilannya per hari 20 juta. Sekarang Roni penghasilannya per hari 600 juta. Itu juga gak klop sama istrinya. Roni bawaannya pengen jual rumah, istrinya gak mau jual rumah. Roni bawaannya pengen alih usaha, istrinya gak mau alih usaha. Roni bawaannya pengen pindah, istrinya enggak.
terus gontok-gontokan. Tapi sekarang Roni sama istrinya rukun. Dulu Roni berantem mulu sama anaknya yang laki-laki. Dulu Roni sama anak perempuannya kadang nggak klop. Sekarang akur. Dan Roni sekarang penghasilannya per bulan 18 miliar net. Dulu saya ngajarinnya per bulan cuma 10 miliar. Jadi doanya buat tamu-tamu sama seperti Roni, umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, dan bisa punya penghasilan 10 miliar. Kenapa jadi Roni sekarang 18 miliar? Makanya nih kayaknya dia melenceng dari RDAY nih. Kan saya ngajarin 10 miliar. Jangan-jangan dia kalau udah pulang dari kandang Mbe, dia ke dalam kandang dulu apa ya? Jadi kayaknya nggak apa-apa suami, kamu jangan ngikutin ilmu RDAY karena RDAY punya klinik. Apaan tuh klinik? Kamu saya nggak setuju. Iya mas, iya itu. Sekarang aku itu Pak Haji. Dulu kan aku colek tuh, maaf ya. Iya. Colek ya. Terus Apa yang dicolek? Iya. aku colek kan, terus aku bikin teh, terus dia bingung. Biasanya kan kamu nggak pernah bikin teh kan? Ya apa nih? Tapi aku dasarnya orangnya apa adanya. Aku bilang itu air doa, ya kan? Iya. Aku bilang terus sejak itu dia nggak mau minum lagi. Iya. Tadinya dia udah mau apa kata aku dia mau gitu Iya, ya. iya. Kan? Terus, nah terakhir aku dengar cerita Pak Haji pakai CD-nya dia aja. Nah sekarang Pakai. Tepuk tangan dong. Ada alternatif baru nih. Ilmu buat saya nih. Ya, Pak Haji kemarin itu kan bapak-bapak ya. Iya. Nah dia pakai celana CD-nya istrinya kan, Iya. pakai CD-nya dia kan. Iya. Nah kamu enggak, aku Iya. pakai CD-nya dia langsung. Oh iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dia nanya dia ketawa. Aduh Mbak Uci. Makasih Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong. Ada lagi pertanyaan? Satu pertanyaan. 100.000 uang banyak. Sebentar. Satu pertanyaan ke Mbak Susan, 100.000 uang baru. Baik, sedikit pengumuman kepada pemilik kendaraan A1454 PX warna hitam mobil apa tuh? Mohon untuk dipindahkan. Ya, mobil bapak. Ya.